Ya, ini cuman project React biasa ya, bukan project Next.js, bukan cuman React biasa, dimana di sini itu ada komponen app ya, yang saya udah isi beberapa komponen gitu. Ini saya taruh di folder komponen ini, komponen-komponennya. Nah, sebenarnya itu Create React App ini udah menyediakan TDD ya, peralatan-peralatan untuk TDD di projectnya ya, ketika kita bikin ya. Tetapi sayangnya Next.js itu, kalau teman-teman tahu ya, yang sering pakai Next.js, dia kayaknya tidak menyediakan library atau peralatan-peralatan untuk TDD teman-teman. Ini kalau misalnya kita buka Next.js testing, jadi dokumentasinya Next.js itu sebenarnya udah ngasih tahu ya teman-teman, kalau misalnya mau testing ada beberapa hal yang perlu diatur. Di sini ada beberapa pilihan testingnya di Next.js. Kalau teman-teman tertarik, itu ada pakai Cypress, Playwright, PyTest, tetapi saya sarankan pakai Jest saja ya, karena kita mau bahas pakai Jest sama RTL ini, React Testing Library. Oke. Kembali ke project dummy kita ya, namanya TDD cuy ya. Nah, pertama yang mau kita bahas, mungkin kita komentarin dulu semua kodenya ya teman-teman, semua semua komponennya, karena kita nanti pakainya nanti fokus di counter 2 ini yang ada di sini ya. Kemudian Axios ini biarin aja pengaturan Axios. Tetapi sebelum kita mulai belajar testing, coba buka dulu package.json ini ya teman-teman. Nah, jadi gini, Create React App itu udah menyediakan beberapa peralatan atau beberapa library yang kita butuhkan ketika kita mau TDD ya. Yang pertama ini ya, testing library JS-DOM, testing library React, user event, sama types.js. Nah, JS itu juga ada ya di project kita ya, tapi di package.json ini nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat di node modules ini pasti ketemu gitu. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan itu tuh gini. Yang pertama itu dia itu di React versi 18.2.0 ini dia itu masih 13 ya user eventnya, kita ganti jadi 14. Terus kita ketik seperti biasa ya, npm install. Kalau misalnya teman-teman pakai npm, ketik npm install. Kalau pakai yarn, yang tinggal yarn gini doang ya, atau yarn install juga bisa untuk update versinya itu. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita bikin, kita harus nambahin satu properti lagi di package.json namanya Jest. Nah, untuk apa sih properti Jest ini? Ini tuh sebenarnya karena versi Axios yang 1.0 ke atas itu importnya ada perbedaan, itu ada perubahan dibandingkan dengan Axios yang versi 0.2 sekian ya. Jadi makanya harus pakai ini. Secara sederhana ya, pokoknya ini harus ada kalau kita pakai Axios di project kita. Untuk testingnya harus pakai ini ya. Oke, supaya Jest mengenali Axios letaknya di mana. Nah, oke, udah kan package.json juga udah. Ini CSS nya saya hapus semua ya teman-teman, kan ada bawaan file CSS. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bikin project React baru juga ada file namanya app.test.tsx ya teman-teman, tapi udah saya hapus juga karena kita nanti nggak pakai ya. Itu cuman contoh file aja untuk ngetes ya teman-teman. Komponen counter 2 kan ya, kita buka dulu. Yang pertama yang mau kita lakukan, kita komentarin dulu ya, semua logic dan semua HTML-nya kita komentarin dulu supaya dia kosong ya. Refresh, kosong. Kita buka konsol, nggak ada error, kosong. Nah, kita mau jalankan tahap pertama ya, yang kayak tadi. Tahap pertama sebelum bikin kode, kita bikin tes dulu. Berarti masuk ke counter.test.tsx kan ya. Pertama tes yang mau kita bikin itu kan kayak gini ya, cara bikin tes tuh kayak gini ya. Yang pertama kita import render sama screen ini ya. Ini biasanya dua hal yang wajib diimport dari RTL. Kemudian kita juga perlu user event dari RTL, kemudian dari testing library. Kemudian kita import komponennya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita panggil function describe dulu
function ini itu, function describe ini itu fungsinya untuk mengelompokkan tes ya teman-teman. Jadi gini, tes kita itu bisa dikelompokkan berdasarkan grup tertentu ya. Nah ini grup counter ya. Ini describe ini isinya stringnya bebas ya teman-teman, bisa nama fungsinya, bisa nama fitur, bisa nama komponen. Kemudian isinya baru function test ya teman-teman. Nah function test inilah yang untuk ngetes komponen kita. Anatomi dari tes ini, yang pertama kita render dulu komponennya, yang kedua kita query elemen HTML yang mau kita tes, yang ketiga kita expect value dari elemen HTML itu. Kita pengen misalnya elemen HTML itu punya teks tertentu atau pengen ada di DOM ya, jadi bisa pakai ini, bisa pakai metode ini. Sebenarnya metode yang kita bisa pakai itu ada banyak ya, nanti teman-teman pelajari aja di dokumentasinya ya, untuk pakai sama Stack Overflow ya. Oke, ini HTML nya kosong, kita bikin tesnya dulu, dimana kita render counternya, render komponennya, terus kita pengen di komponen itu ada teks 0, ada elemen yang punya teks 0 dan ada elemen HTML yang punya teks plus gitu. Terus kita expect harus ada di DOM gitu. Nah tes yang kedua itu gini, ketika buttonnya diklik itu saya pengen, ketika buttonnya diklik saya pengen ada elemen HTML yang punya teks 1 ya, bukan teks 0 gitu. Itu secara sederhana kayak gitu. Cuman gini, kalau kita mau ada user interaction kayak klik gitu, kita perlu bantuan user eventnya. Untuk pakai user event ini kita harus setup dulu di sini ya. Kemudian jangan lupa ini harus pakai async keyword ya di functionnya. Karena apa? Karena ada await di sini ya, dia itu ada await di sini ya, di kliknya ini ya, buttonnya kan diklik gitu. Kenapa kok ada await? Karena gini, ketika kita klik kan state-nya berubah ya, artinya DOM-nya berubah. Kita harus nunggu DOM-nya berubah dulu baru kita expect sesuatu value ini gitu. Kita bikin tes dulu ya kan, baru kita jalanin tesnya. Misalnya yarn tes kayak gini. Nah cuman gini teman-teman, karena saya udah bikin berbagai macam tes ya, artinya ketika kita ketik yarn tes itu bakalan jalan semua ya tesnya. Nah kita kan nggak pengen jalan semua ya, kita cuman pengen tes ini aja yang jalan, counter 2 ini. Nah untuk itu kita bisa ketik T ini ya, pencet T untuk filter test name ya, T, kemudian ketik aja counter 2 atau counter 2 gini. Nah kan, nah karena ini sebenarnya saya punya dua komponen counter ya, di sini sama di situ. Jadi ada cara yang lain sebenarnya. Ini cara yang pertama ya, untuk ngejalanin tes tertentu. Nah cara yang kedua tuh gini, pertama kita Ctrl C dulu ya, kita kill dulu yarn testnya, terus kita ketik ini yarn test counter 2 kayak gini. Nah dia itu kayak ada mesin pencari gitu ya teman-teman, supaya dia bisa ngejalanin satu tes aja ini gitu. Nah di sini kelihatan kan gagal kan teman-teman, tahap 1 memang ini harus gagal dulu ya, baru ketika udah gagal kita jalanin ya, apa namanya, kita bikin tesnya berhasil dulu ya kan, tetapi masih dummy gitu. Misalnya ada teks 0 sama button yang isinya itu plus kayak gini. Ini tesnya pasti ada yang berhasil nih. Nah ya kan, ini tesnya udah berhasil, tapi tes yang kedua belum berhasil. Gimana cara bikin berhasil? Kita masuk ke tahap kedua ya, masih ke tahap kedua. Cara bikin berhasil ya gini, kita bikin on click, kemudian ini state-nya harus kita render. Ini kita butuh bantuan use state ya. Kemudian kita ketika on click, dia mengubah set number itu jadi 1 kayak gini. Ini masih tahap kedua ya, belum ada logic, ini masih dummy. Jadi semua tesnya berhasil pasti, karena setelah diklik kan angkanya jadi 1 ya teman-teman. Baru ketika berhasil kita bikin logic yang sesungguhnya ya, artinya kita uncomment yang ini aja.
Nah, di sini udah ada logiknya. Nah, harusnya ini juga berhasil ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan perubahan di kode ini, dia itu otomatis jalan lagi ya teman-teman, yarn testnya ini. Kalau misalnya nggak percaya, kill aja, terus kita jalanin lagi. Ini pasti berhasil dua-duanya ya. Oke, sekarang tes kita udah jalan dan komponennya pun jalan ya, nggak ada error, nggak ada masalah. Itu cara ngetes aplikasi sederhana. Oke, kita balik ke slide-nya lagi ya.